Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Alhamdulillah di bulan Zulhijjah yang merupakan bulan haram, bulan suci, banyak sekali keutamaan di dalamnya. Ketika berbuat maksiat ya, maka dosanya akan dilipat gandakan, dan ketika berbuat amal salih maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Nah, mudah-mudahan di bulan haram, bulan Zulhijjah yang penuh berkah ini, kita dapat mengisi dengan berbagai amal salih yang mudah-mudahan dapat kita raih nanti pahalanya di yaumil akhir. Untuk hari ini kita masih melanjutkan kajian kemarin, yaitu Al-Kabair ya, yaitu dosa-dosa besar yang dalam salah satu buku ya, karangan dari Imam Az-Zahabi yang begitu luar biasa ya, tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, sudah kita bahas di sebelumnya, dan kita akan lanjutkan hari ini. Di antara Al-Kabair itu ya, kemarin yang sudah kita bahas di sini karangan Imam Az-Zahabi mengenai dosa-dosa besar yang sudah kita bahas, mulai dari larangan untuk musyrik ya. Hari ini adalah tentang meninggalkan sholat. Nah, untuk dosa yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, mungkin diulas sedikit saja ya, bahwa musyrik, nah ini dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni. Bagaimana ya tentang menyekutukan Allah, dan ada dua ya diantaranya kemarin, menjadikan sekutu bagi Allah, dan kemudian riya dengan amalan-amalan gitu ya, bahwa inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, bahwa yang paling ditakuti oleh Rasulullah itu adalah syirik kecil, yaitu riya ya. Di sini bisa dilihat ya, bahwa sholat, saum yang dikerjakan bukan karena Allah, nah ini tidak akan mendapatkan pahala ya, diantaranya. Nah, di sini bagaimana akibat orang-orang yang riya, sum'ah ya, bahwa di sini diancam gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak akan mendapatkan apapun ya selain dari hanya pujian atau omongan dari manusia. Nah, kemudian yang sudah kita pelajari juga, nah di sini diantaranya bahwa puncak keikhlasan itu adalah ketika kita tidak senang mendapatkan pujian dari manusia ya, bahwa orang ikhlas itu kalau menurut Al-Hakim ya, orang bijak di sini adalah orang yang menyembunyikan kebaikan sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan. Nah, jadi dalam Al-Kabair yang pertama kita belajar bahwa jauhi musyrik, jauhi riya ya. Kemudian indikator ikhlas itu adalah orang yang mampu menyembunyikan berbagai kebaikan sebagaimana menyembunyikan kejelekan. Dan puncak keikhlasan itu adalah ketika kita tidak senang mendapatkan pujian dari manusia gitu ya. Nah, diantaranya ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kemarin, nah, larangan untuk membunuh ya, membunuh. Dosa besar yang kedua adalah, ranking kedua adalah membunuh. Nah, di sini tentu saja ya, bahwa di antara 7 dosa besar, diantaranya adalah al-qatlu ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan alasan yang tidak benar. Nah, sudah kita pelajari. Kemudian dosa yang ketiga adalah sihir. Nah, kemarin ya sudah kita pelajari bahwa sihir ini diantaranya di surah Al-Baqarah ayat 102 disampaikan bahwa walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi hanya setan-setan itulah yang kafir ya, mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, di sini kemarin sudah ya, bahwa hukuman bagi orang yang tukang sihir itu adalah harus dibunuh ya, ditebas dengan pedang, dibunuh. Kemudian diantaranya juga kita mempelajari dukun atau tukang sihir atau kahin ya, sahir atau kahin itu adalah sudah termasuk kafir ya. Diantaranya menurut Ali bin Abi Thalib, beliau mengkategorikan orang yang
sahir, tukang sihir dan kahin adalah fahuwa kafir, maka itu sudah termasuk kafir. Nah, kemudian di sini ya bahwa Rasulullah pernah meruqyah ya Hasan dan Husain, nah dengan menggunakan ayat-ayat Allah ya. Nah, wa'idukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Ini ya doa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika meruqyah ya Hasan dan Husain. Nah, kemudian yang keempat, nah ini hari ini yang akan kita bahas karena dosa yang keempat ini ya belum, kemarin baru sekilas ya. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang meninggalkan sholat. Nah, jadi al-kabair yang keempat, ranking keempat itu, dosa besar itu adalah meninggalkan sholat ya. Surah Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka datanglah sesudah mereka ya khalfun, pengganti yang jelek ya, yaitu adha'us shalah, orang yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka itu kelak akan menemui ya, yalqauna, menemui ghayyan, kesesatan, illa, kecuali mangtaba, orang yang bertaubat, wa amana, dan orang beriman, wa amila sholihah, beramal sholih. Nah, di sini Ibnu Abbas menyampaikan bahwa maksud dari adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat itu bukan mereka yang meninggalkan sholat secara total, tetapi mereka yang mengakhir-akhirkan sholat di waktu-waktunya ya. Nah, terkadang kita ya juga mengakhir-akhirkan, misalnya di sini Sa'id bin Musayyib, imamnya tabi'in, menyampaikan bahwa maksud dari adha'us shalah itu diantaranya tidak mengerjakan sholat duhur sampai mepet ke waktu asar, misalnya tidak sholat asar sampai mepet misalnya ke maghrib, misalnya tidak sholat maghrib sampai mepet ke waktu isya gitu ya, tidak melakukan sholat isya sehingga mepet ke waktu subuh, dan tidak melakukan sholat subuh sampai matahari terbit gitu ya. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini dan tidak bertobat, maka Allah menjanjikan untuknya ghayyi. Ghayyi itu adalah sebuah lembah ya di neraka jahanam yang sangat jauh kedalamannya dan makanannya begitu menjijikan. Jadi ghayyi itu lembah di neraka jahanam. Nah, kemudian Allah juga menguatkan di ayat yang lain, yaitu di surah Al-Ma'un ya, yang sering kita baca, fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang sholat, yaitu orang yang sahun ya, orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi lalai di sini, sahun di sini, lalai, meremehkan sholat gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan bahwa aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian Rasulullah menjawab, maksud dari sahun, lalai dalam sholat itu adalah yuakhirus shalah, ya, mengakhirkan waktu sholat. Nah, jadi hati-hati kalau kita ya sering mengakhirkan waktu sholat, maka akan termasuk dari kategori fawailul lil musallin. Jadi maksud mengakhirkan sholat dari waktunya itu bahwa Allah menyebut mereka sebagai orang yang sholat, tetapi ketika mereka meremehkan sholat kemudian mengakhirkan dari waktunya, maka Allah mengancam mereka dengan wail, yaitu azab yang pedih. Nah, jadi azab yang pedih bagi mereka yang meremehkan dan mengakhirkan waktu sholat. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa wail itu adalah sebuah lembah ya di dalam neraka jahanam, yang seandainya gunung di dunia dijalankan di atas wail itu ya, di atas lembah itu, pasti akan meleleh karena begitu panasnya gitu ya lembah itu, dan merupakan tempat tinggal bagi orang yang meremehkan sholat, mengakhirkan waktu sholat. Tetapi ketika dia bertobat kepada Allah, menyesal dari apa yang terlewatkan, maka Allah berfirman ya di surah Al-Munafiqun bahwa ini hati-hati bahwa la tulhikum amwalukum wa auladukum ya, bahwa jangan sampai melalaikan an zikrillah, dari mengingat Allah. Barang siapa yang lalai maka termasuk orang yang rugi ya dalam surah Al-Munafiqun. Nah, para mufasir menyampaikan bahwa maksud dari zikrillah, mengingat Allah dalam ayat ini adalah dari salat 5 waktu. Barang siapa yang misalnya hartanya ya karena dagang sehingga sholatnya kelewat, misalnya
atau sholatnya tadi mepet-mepet tadi, misalnya jual beli misalnya, atau karena sibuk misalkan dengan profesi misalnya, sehingga melalaikan dari mengingat Allah yang 5 waktu misalnya, atau anak-anaknya ya, menjadikan sebab sholatnya itu misalnya tidak lalai misalnya, sholatnya lalai, maka sungguh termasuk orang yang merugi. Misalnya ketika anak atau harta tadi ya, misalnya jual beli mata pencaharian sampai melalaikan waktu sholat, maka sungguh termasuk orang yang rugi. Nah di sini kita sudah sama-sama paham ya tentang salah satu hadis yang awalu, yang pertama kali, ma yuhasabu, akan dihisab oleh Allah, bihi, atas amalannya, al abdu, seorang hamba, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, min amalihi, dari amalnya, as-shalah, yaitu salat. Fa in saluhat, ketika salatnya baik, faqad aflah, maka dia beruntung, wa anjah, dan dia selamat. Wa in naqasat, tetapi jika salatnya kurang, faqad khaba, maka sungguh dia akan kecewa, wa khasira, dan merugi. Nah, jadi nanti yang akan diperiksa di yaumil akhir itu yang pertama kali adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, maka dia seluruh amalnya pun akan bagus. Tetapi ketika sholatnya rusak ya, faqad khaba wa khasira, maka dia akan kecewa dan merugi. Nah kemudian Allah juga di sini berfirman ya tentang kenapa orang-orang pada masuk neraka jahim ya. Neraka jahim, Allah berfirman bahwa dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43 ya, masalakakum fi saqor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor gitu ya, ke neraka. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, bahwa dulu kami itu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak mau memberi makan orang miskin. Nah bahwa disinilah ya mereka mendustakan dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda bahwa perjanjian antara kami dengan mereka ialah menegakkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia sudah kafir ya, faqad kafara, sungguh dia sudah kafir. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa pembatas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang tertinggal sholat asar ya, misalnya sampai habis waktu misalnya, maka amalannya menjadi sia-sia atau terhapus gitu ya. Jadi amalan yang sudah dilakukan itu akan terhapus. Nah ini ya, saking pentingnya juga sholat wusta ya, sholat asar itu ada perhatian khusus gitu ya. Karena kan sholat asar itu waktunya pendek, kemudian baru misalnya pulang kerja atau apa, misalnya terkadang terlewat atau seperti apa, maka ada perhatian khusus ya dari hadisnya tentang sholat wusta, sholat asar. Misalnya barang siapa yang tertinggal sholat asar sampai habis waktunya, maka amalnya menjadi sia-sia atau terhapus. Nah kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian maka tanggungan Allah sudah lepas darinya, bahwa dia halal darahnya, halal kehormatannya gitu ya. Bahwa dalam salah satu hadisnya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai orang itu mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa yuqimus shalah, sampai dia mau mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat, fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka sudah melakukan itu, asamu minni, berarti mereka telah melindungi darah dan hartanya, min dimaihim wa amwaluhum ya, illa bihaqqiha. Jadi apabila mereka sudah melakukan tadi ya, syahadat, salat, zakat misalnya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallah, sedang hisab mereka terserah kepada Allah. Nah kemudian barang siapa yang menjaga sholat ya, barang siapa yang menjaga sholat, maka ia akan memiliki cahaya penerang. Jadi barang siapa menjaga sholat akan punya cahaya penerang, akan punya bukti ya, akan punya keselamatan nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak punya cahaya, tidak punya penerang, tidak punya bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti akan dimasukkan ya bersama-sama dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf gitu ya. Umar menyampaikan bahwa ketahuilah bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat tidak punya bagian sedikit pun dalam Islam. Nah di sini ya, bahwa sebagian ulama menyampaikan bahwa orang yang meninggalkan sholat, mereka itu akan dikumpulkan bersama 4 orang tadi.
Karena melalaikan sholat itu misalnya dia lalai sholat karena hartanya, misalnya karena saking ya menjaga hartanya, misalnya karena jual beli, misalnya sampai sibuk, misalkan tidak sempat sholat misalnya karena hartanya, atau karena kekuasaannya, misalnya menjadi pejabat sehingga sibuk sehingga tidak melakukan sampai enggak sholat misalnya, atau kekuasaan kementerian atau perniagaan misalnya tadi, misalnya karena perdagangan misalnya, jika lalai sholatnya itu karena harta misalnya, maka ia dikumpulkan bersama Qarun. Kalau lalai sholatnya karena kekuasaan misalnya, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau lalai sholatnya itu karena kekuasaan kementerian, maka ia dikumpulkan bersama Haman. Kalau lalai sholat itu karena dagang misalnya tadi, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf sebagai pedagang kafir di Mekah. Nah di sini Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka ia sungguh sudah lepas dari jaminan Allah. Nah di sini Al-Baihaqi menyampaikan bahwa Umar bercerita ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai dalam Islam? Ya, beliau menjawab, as-shalah fi waktiha, ya, salat pada waktunya, salat pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada agama baginya, karena salat adalah imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Kemudian Umar bin Khattab mengalami luka tusuk ya kan, beliau sebelum meninggal itu ditusuk oleh Abu Lu'lu ya, Abu Lu'lu'ah. Nah jadi dikatakan kepadanya bahwa engkau hendak sholat wahai Amirul Mukminin. Kemudian beliau menjawab, ya ketahuilah bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat tidak memiliki bagian sedikit pun dalam Islam. Kemudian Umar sholat padahal lukanya masih mengeluarkan darah. Nah jadi dalam keadaan terluka seperti itu pun ya, Umar bin Khattab masih gitu ya, sambil kesakitan yaitu melakukan sholat. Kemudian Abdullah bin Syakik ya, seorang tabi'in, menyampaikan bahwa para sahabat Nabi tidak melihat adanya perbuatan yang kalau ditinggalkan merupakan kekafiran kecuali sholatnya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat itu adalah sudah masuk pada kekafiran. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya ya tentang seorang perempuan yang tidak sholat. Kemudian beliau menjawab, barang siapa yang nggak sholat maka ia sudah kafir. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada agama baginya, berarti dia tidak beragama. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat, nah ya, sekali saja dengan sengaja, maka ia akan menjumpai Allah dan Allah murka kepadanya. Jadi meninggalkan sholat sekali misalnya secara sengaja, maka ia akan menjumpai Allah dan Allah ghadban, Allah itu murka kepada orang tersebut. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan menyia-nyiakan sholat, maka Allah tidak akan memperdulikan kebaikan-kebaikannya. Jadi walaupun dia misalnya melakukan kebaikan apapun, tapi kalau menyia-nyiakan sholat, maka Allah nggak peduli dengan kebaikan yang lain, tidak akan merespon kebaikan-kebaikan lainnya kalau dia selalu menyia-nyiakan sholat. Nah kemudian Ibnu Hazm menyampaikan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah musyrik. Nah jadi menurut Ibnu Hazm ranking kedua ya, tidak ada dosa yang lebih besar setelah musyrik daripada meninggalkan sholat hingga habis waktunya dan membunuh orang muslim tanpa alasan yang benar. Nah itu bahwa kemudian Ibrahim An-Nakhai menyampaikan juga, barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia sudah kafir. Ayub As-Sikhtiyani juga berpendapat sama seperti itu ya. Nah itu menurut para salafus salih. Bahwa Aun bin Abdullah juga menyampaikan bahwa apabila seorang hamba dimasukkan ke dalam kubur, nah nanti dia akan ditanya tentang sholatnya ya, sebagai pertanyaan yang pertama. Kalau baik barulah amal yang lainnya dilihat. Tetapi sebaliknya ketika tidak baik sholatnya, tidak ada satu amalan pun yang dilihat sesudahnya. Nah jadi ketika nanti di alam barzakh ya, di alam kubur, ketika ditanya sholat, yang pertama ditanya itu adalah sholat tadi ya. Kalau sholatnya baik, amalan yang lainnya akan diperiksa ya. Kalau sholatnya tidak baik, maka tidak ada satu amalan pun yang dilihat gitu. Rasulullah bersabda bahwa jika seorang hamba mengerjakan sholat di awal waktu, nah ini ya supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menjaga sholat di awal waktu. Nah di sini ada salah satu keterangan ya, ada salah satu keterangan. Sebentar ini sambil ngecas. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, nah di sini
bahwa jika seorang hamba misalnya mengerjakan sholat di awal waktu misalnya, kemudian sholat itu akan naik ke langit, seperti kayak makhluknya gitu. Ketika kita mengerjakan sholat di awal waktu, maka sholat itu naik ke langit dan dia memiliki cahaya sampai ke arasy. Nah, kalau di awal waktu ya, akan naik ke langit, kemudian memiliki cahaya yang sampai ke arasy, kemudian memohonkan ampun bagi orang yang sudah mengerjakannya sampai hari kiamat. Kemudian sholat itu akan berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Dan apabila seorang hamba mengerjakan sholat tidak tepat waktu, misalnya diulur-ulur tadi, sehingga sholat itu akan naik ke langit dan ia memiliki kegelapan, tidak seperti cahaya yang di awal waktu ya, dia memiliki kegelapan. Kemudian sesampainya di langit, ia akan dilipat seperti dilipatnya kain yang sudah usang gitu ya. Sudah sampai di langit akan dilipat seperti lipatan kain yang usang, lalu dipukulkan ke wajah orang yang sudah mengerjakannya. Kemudian sholat itu akan berkata, semoga Allah menyanyiakanmu sebagaimana engkau telah menyanyiakanku. Nah, ini semua mudah-mudahan menjadi semangat kita ya untuk sholat di awal waktu gitu ya, ketika azan berkumandang langsung gitu ya. Kemudian Abu Daud menyampaikan juga ya bahwa Abdullah bin Amr bin As menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima sama Allah. Yang pertama adalah seorang yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu membencinya. Nah, hati-hati juga ya, ini sholat tetapi nggak diterima sama Allah. Yaitu seorang yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu membenci pemimpin itu. Seorang yang memperbudak orang yang sudah memerdekakan diri. Misalnya udah dimerdekakan tetapi diperbudak. Dan seseorang yang mengerjakan sholat ketika sudah lewat waktu. Makanya harus memperhatikan betul-betul waktu ya, misalnya waktu sholat gitu. Jadi Allah nggak akan menerima sholat tetapi sudah lewat waktu. Nah, ini ya harus menjadi perhatian untuk kita semua. Kemudian beliau juga bersabda bahwa barang siapa misalnya yang menjamak 2 sholat tanpa ada uzur, misalnya duhur sama ashar gitu dijamak tapi tanpa ada uzur, maka ia sudah memasuki satu pintu terbesar di antara pintu-pintu dosa besar. Nah, kita mohon sama Allah ya, memohon hidayah taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita mampu menjaga sholat ya, dan kita terhindar dari menyia-nyiakan sholat. Nah, kemudian kapan nih anak-anak harus diperintahkan untuk sholat ya? Nah, di sini ada dalam buku Al-Kabair itu ya dimasukkan bahwa muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anak kalian sholat ya ketika usia 7 tahun. Kemudian kalau sampai 10 tahun nggak mau sholat, 4.000 maka pukullah. Misalnya ada di sini bahwa riwayat lain, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika 10 tahun ya nggak mau sholat. Wadribuhum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, di sini bahwa menurut Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menyampaikan bahwa hadis ini menyarankan untuk memperberat hukuman bagi anak jika sampai meninggalkan sholat. Nah, jadi sebagian sahabat Imam Syafi'i ya berhujjah dengan hadis ini bahwa sebagian ya ini saya hanya menyampaikan saking pentingnya sholat nih menurut sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis ini akan kewajiban membunuh si anak jika meninggalkan sholat dengan sengaja setelah mencapai balik. Mereka berkata, jika anak berhak untuk dipukul sebelum menginjak balik, maka ini menunjukkan bahwa setelah balik ia berhak mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sekedar pukulan. Sedangkan tidak ada hukuman yang lebih berat setelah pukulan, yaitu membunuh. Nah, ini maksudnya ini saking pentingnya gitu ya, sampai segitunya gitu ya, di antara sahabat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, di sini ya ada perbedaan pendapat hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dibunuh dengan menebaskan pedang di lehernya. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai kekafirannya jika ia meninggalkannya tanpa uzur sampai keluar dari waktunya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga diantaranya Ibrahim An-Nakhai dan kawan-kawan ya, mereka berpendapat maka orang yang meninggalkan itu ya kafir. Mereka berdalil dengan sabda Nabi bahwa
perjanjian antara kami dengan mereka ya ialah menegakkan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia sungguh sudah kafir. Dan Rasulullah bersabda, pembatas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah ini ya, kemudian hukuman nih bagi orang yang melalaikan sholat ya, bahwa dalam sebuah hadis disampaikan, orang yang selalu menjaga sholat fardu, Allah akan mengkaruniainya dengan 5 karomah. Nah ya, bahwa orang yang selalu menjaga sholat fardu, Allah akan mengkaruniainya dengan 5 karomah. Dilepaskan dari kesempitan hidup ya, kemudian diselamatkan dari azab kubur, diserahkan kepadanya catatan amal dari sebelah kanan, kemudian bisa melewati sirat seperti kilat yang menyambar, kemudian akan masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat akan dihukum oleh Allah dengan 14 hukuman, 5 di dunia, 3 ketika meninggal, dan 3 di alam kubur, dan 3 lagi ketika keluar dari kubur. Nah, adapun hukuman ketika di dunia, orang yang meninggalkan sholat, yang pertama berkahnya dicabut dari kehidupannya. Kedua, tanda sebagai orang soleh dihapus dari wajahnya. Ketiga, seluruh amal yang dikerjakannya tidak akan dikasih pahala oleh Allah. Keempat, doanya tidak akan dinaikkan ke langit. Kelima, dia tidak akan mendapatkan bagian dari doanya orang soleh. Adapun hukuman yang ketika dia meninggal, ia akan meninggal dalam keadaan hina, meninggal dalam keadaan kelaparan, meninggal dalam keadaan kehausan, sekalipun ia meminum air seluruh lautan dunia, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa hausnya. Adapun hukuman yang ketika di dalam kubur, kuburnya menyempit ya, sampai tulang-tulangnya remuk, kemudian dinyalakan di dalamnya api yang membara siang dan malam. Ketiga, dijadikan hidangan untuk seekor ular, yaitu asyuja al-aqra. Kedua bola matanya dari api, kuku-kukunya dari besi, panjang tiap kukunya sejauh perjalanan 1 hari. Jadi si ular itu akan terus-menerus ya melukai si mayit sambil menyampaikan bahwa aku adalah asyuja, aku adalah al-aqra. Jadi suaranya seperti gemuruh halilintar ya. Dia akan berseru bahwa aku diperintah Tuhanku untuk memukulmu atas perbuatanmu yang mengakhirkan sholat subuh sampai terbit matahari. Juga atas sholat zuhur yang kau akhirkan sampai masuk waktu asar. Juga sholat asar yang kau akhirkan sampai masuk waktu maghrib. Juga sholat maghrib yang kau akhirkan sampai sholat isya. Dan atas sholat isya yang kau akhirkan sampai sholat subuh. Jadi setiap kali ular itu memukulnya ya, ia terbenam ke bumi selama 70 hasta. Bayangkan bahwa ketika si ular itu memukul mayit itu ya, terbenam ke bawah gitu ya selama 70 hasta. Ia tetap ada di dalam bumi, diazab sampai datangnya hari kiamat. Kemudian adapun hukuman yang menimpanya ketika keluar dari kubur, nanti pada hari kiamat akan mendapatkan hisab yang berat, kemudian akan mendapatkan murka dari Allah dan masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia akan datang pada hari kiamat dan di wajahnya terdapat 3 tulisan. Tulisan pertama, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Tulisan kedua, wahai orang yang terkhusus mendapatkan murka Allah. Tulisan ketiga, sebagaimana di dunia engkau menyia-nyiakan hak Allah, maka hari ini engkau terputus dari rahmat Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa jika sudah tiba di hari kiamat, didatangkan seseorang, kemudian berdirilah di hadapan Allah, kemudian diperintahkan menuju neraka, dan ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Allah berkata bahwa karena engkau mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya dan bersumpah atas namaku dengan sumpah yang dusta. Nah ini ya, bahwa harus hati-hati. Rasulullah suatu hari ya beliau bersabda kepada para sahabat, ya Allah, jangan engkau tinggalkan di tengah-tengah kami orang yang celaka dan bernasib buruk. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian siapa orang yang celaka dan bernasib buruk? Maka mereka balik bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang meninggalkan sholat. Jadi Rasulullah sampai mendoakan, ya Allah, jangan kau tinggalkan di tengah kami orang yang celaka dan bernasib buruk. Orang yang celaka dan bernasib buruk itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Dalam sebuah riwayat juga ya, bahwa pertama kali yang menghitam pada hari kiamat itu adalah wajah orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi nanti di hari kiamat wajah-wajah akan menghitam, itu mereka yang meninggalkan sholat. Dan juga bahwa di neraka jahanam ada sebuah lembah yang disebut Al-Mulham. Di dalamnya banyak sekali ular. Setiap ular itu ukurannya sebesar leher unta dan panjangnya sejauh perjalanan 1 tahun.
Panjangnya perjalanan 1 tahun, bayangkan saking panjangnya. Ular itu menggigit orang yang meninggalkan sholat, biasanya menyebar dan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun, kemudian daging-dagingnya membusuk. Nah, di sini ada sebuah kisah ya, bahwa seorang perempuan Bani Israel menghadap Nabi Musa ya, dan berkata, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, aku sudah mengerjakan satu dosa besar, tapi aku bertobat kepada Allah. Oleh karena itu mohonkan aku kepada Allah agar dia mengampuni dosaku dan menerima tobatku. Kemudian Nabi Musa bertanya, dosa apa yang sudah kamu lakukan? Wahai Nabiullah, aku sudah berzina, kemudian melahirkan anak haram dan aku membunuhnya, kata perempuan itu. Kemudian Nabi Musa berkata, pergilah wahai pendosa, jangan sampai api dari langit turun membakar kami lantaran dosa yang sudah kamu lakukan. Kemudian wanita itu pun pergi ya, meninggalkan Nabi Musa dengan hati yang hancur. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, Rob, ya Tuhanmu bertanya kepadamu, mengapa engkau menolak seorang wanita yang sudah bertobat? Wahai Musa, tidakkah engkau mendapati sesuatu yang lebih buruk darinya? Nabi Musa balik bertanya, wahai Jibril, apa yang lebih buruk dari orang itu? Jibril menjawab, meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih berat dosanya dari berzina sampai membunuh gitu ya. Nah, kemudian ada seorang salaf yang saudarinya meninggal dunia. Saat menguburkan jenazah ya, kantong uangnya jatuh ke dalam kubur. Ia tidak menyadari hal itu hingga meninggalkan kuburan. Saat teringat, ia kembali lagi ya menggali kuburan setelah orang yang ikut prosesi pemakaman pulang. Tiba-tiba ketika dia menggali ya, kuburan itu mengeluarkan api yang menyala-nyala. Melihat keanehan itu, segera menimbun kembali ya ke liang kubur dan pulang menemui ibunya dengan sedih dan menangis. Ia bertanya, wahai ibu, beritahukan kepadaku apa yang sudah diperbuat oleh saudariku gitu ya. Ibunya balik bertanya, kenapa engkau bertanya seperti itu tentang saudarimu? Ia menjawab, wahai ibu, aku melihat dari dalam kuburnya keluar api. Mendengar itu ibunya menuturkan ya sambil menangis, ya wahai anakku, dulu saudaramu selalu meremehkan sholat dan mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi demikian ya, yang mengakhirkan sholat, apalagi yang meninggalkan sholat. Semoga kita ya memohon kepada Allah menjadi orang yang sebaik-baik penjaga sholat gitu ya, sholat di tepat waktu gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkomitmen sholat itu tepat waktu gitu ya. Kemudian hukuman bagi orang-orang yang sholatnya buru-buru ya, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kemudian bahwa di surah Al-Ma'un tadi ya, bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya orang yang sholatnya tergesa-gesa ya. Jadi bahwa sahun juga, lalai juga di sana itu sholat yang tergesa-gesa ya, seperti ayam mematuk makanan gitu ya, padi gitu ya, dan tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Nah, di sini hadis dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah berada di dalam masjid ya, misalnya Rasulullah sholat, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam. Tapi Rasulullah, irji' sholli fa innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu, kamu belum sholat gitu ya. Orang itu kemudian mengulangi sholatnya persis seperti sebelumnya. Kemudian bersalaman lagi ke Rasul. Irji' sholli fa innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali gitu ya. Akhirnya orang itu berkata, wahai Rasul, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dari itu. Ajari gitu ya. Ajari sholat itu yang benar gimana gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa jika kamu mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, bacalah ayat yang mudah dari Quran, kemudian ruku sampai benar-benar ruku dengan tenang, hatta tatma'inna raki'an, sampai ruku dengan tenang, kemudian bangkit dari ruku, kemudian berdiri tegak, setelah itu sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar sujud gitu ya. Nah, jadi harus tumakninah dilakukannya ya. Kemudian duduk sampai benar-benar duduk, kemudian sujud sampai hatta tatma'inna sajidan. Lakukan seperti itu dalam seluruh rakaat sholatmu. Jadi artinya orang tadi tidak tumakninah sholatnya ya, seperti ayam mematuk padi gitu cepat gitu. Padahal kata Rasul,
berdiri tegak, kemudian hatta tatma'inna roki'an, kalau ruku harus tumaninna, hatta tatma'inna sajidan, kalau sujud harus tumaninna, betul-betul ya kita misalnya dalam keadaan sujud yang sempurna, ruku yang sempurna ya, semuanya dilakukan secara sempurna. Nah kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Nah jadi nggak benar, belum selesai ini udah ini lagi ya, bahwa kemudian Rasulullah juga menegaskan bahwa barang siapa yang sholat tetapi tidak meluruskan punggungnya setelah ruku dan sujud seperti sedia kala, maka sholatnya batal atau tidak sah ya. Ini dalam sholat fardu. Makanya harus tumanina, setiap anggota badan itu menempati kembali posisi-posisinya semula. Bahwa Rasulullah bersabda, sejelek-jelek manusia yang mencuri, dan yang mencuri adalah yang mencuri sholatnya. Beliau ditanya, bagaimana seseorang mencuri sholat? Rasulullah menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku, sujud, dan bacaannya di dalam sholatnya. Jadi harus hati-hati ya, bahwa Allah tidak mau melihat orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di antara ruku dan sujud. Nah itulah sholatnya orang munafik, kata Rasul ya, bahwa ia duduk menanti matahari. Ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, hampir masuk waktu maghrib baru sholat gitu ya. Kemudian ia pun berdiri untuk melakukan sholat 4 rakaat dengan mematuk-matuk cepat gitu ya, tidak berzikir di dalamnya kecuali sedikit. Nah ini ya harus hati-hati, bahwa suatu hari Rasulullah ya sholat mengimami para sahabat. Kemudian setelah selesai sholat beliau duduk ya bersama mereka. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki yang mendirikan sholat seperti mematuk-matuk ya dalam sujudnya. Melihat hal itu Rasulullah bersabda, apakah kalian melihat yang dilakukan orang ini? Seandainya ia mati dengan sholat seperti ini, maka ia akan mati di luar millah Muhammad. Jadi dia mematuk-matuk dalam sholatnya sebagaimana burung gagak yang mematuk darah. Nah jadi kata Rasulullah, orang yang seperti itu tidak termasuk bagian dari millah Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab meriwayatkan ya, ma min musallin, tidaklah seorang mengerjakan sholat illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi. Jadi ketika kita sholat itu ada satu malaikat di sebelah kanan dan satu malaikat di sebelah kiri. Fa in atammaha, ketika dia menyempurnakan sholatnya ya, maka aroja biha, maka keduanya akan membawanya naik ke hadapan Allah gitu ya. Ketika menyempurnakan sholatnya, maka keduanya akan membawanya naik ke hadapan Allah. Wa in lam yatimaha daraba biha wajahahu, maka keduanya tapi jika tidak menyempurnakannya, maka keduanya akan memukulnya ke wajahnya. Jadi kalau sholatnya sempurna, maka akan dibawa naik di hadapan Allah. Tetapi ketika tidak menyempurnakan, maka akan memukulnya ke wajahnya. Nah di sini ya, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu, kemudian fa'asbighil wudu, menyempurnakan wudu, kemudian berdiri menegakkan sholat dengan sempurna, ruku, sujud, bacaan di dalamnya, maka sholatnya akan berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau dulu menjagaku. Kemudian ia dibawa naik ke langit ya bersama sholat itu. Ia memiliki sinar dan cahaya, serta dibukakan pintu-pintu langit sampai kepada Allah ya. Dan sholat itu memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Sedangkan ketika tidak menyempurnakan sholatnya ya, rukunya nggak sempurna, sujudnya, bacaannya juga, maka sholat akan berkata, semoga Allah menelantarkanmu sebagaimana dulu engkau menelantarkanku. Kemudian ia dibawa naik ke langit bersama sholat, dan ia memiliki kegelapan serta ditutup baginya pintu-pintu langit. Kemudian sholat itu akan dilipat seperti dilipatkan yang usang, kemudian dipukulkan ke wajah orang yang sudah mengerjakannya. Nah Salman Al-Farisi menyampaikan bahwa sholat adalah timbangan. Barang siapa yang memenuhinya, maka ia akan dipenuhi timbangannya. Barang siapa yang mencuranginya, maka kalian tahu firman Allah ya, fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang tatfif, orang yang mengurangi timbangan, orang yang mengurangi takaran, ukuran maupun dalam sholat ya. Allah mengancam orang seperti ini dengan wail, sebuah lembah di neraka jahanam yang dia sendiri meminta perlindungan dari panasnya ya, nauzubillah ya. Nah kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah ia meletakkan wajah hidungnya dan kedua tangannya di atas tanah ya, sebab Allah telah mewahyukan kepadaku agar sujud di atas 7 anggota badan. Harus hati-hati ya.
kening. Nah, harus nyampe nih kening, hidung ya. Walaupun pesek-pesek juga harus nyampe ya, kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jemari ya, kedua kaki. Nah, harus nancap. Juga agar aku tidak menahan rambut atau pakaian. Barang siapa yang sholat tidak memberikan hak kepada setiap anggota badan, maka anggota badan itu akan melaknat sampai ia usai mengerjakan sholat. Misalnya ini nggak sempurna, misalnya sujudnya tuh cuma gini ya, hidungnya nggak ini misalnya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan Huzaifah al-Yaman ya, ia pernah melihat seorang mengerjakan sholat dengan tidak menyempurnakan ruku dan sujud, maka Huzaifah menyampaikan, engkau belum mengerjakan sholat. Seandainya engkau meninggal dalam keadaan mengerjakan sholat seperti ini, maka engkau mati di luar agama Muhammad. Kemudian Huzaifah bertanya ya, sejak kapan kamu mengerjakan sholat yang seperti ini? Ia menjawab, sejak 40 tahun silam. Kemudian ia menyampaikan, berarti engkau tidak mengerjakan sholat selama 40 tahun gitu ya. Dan jika engkau meninggal, maka kau meninggal di luar agama Muhammad. Ini ya saking pentingnya ya. Hasan al-Basri menyampaikan bahwa, wahai anak Adam, apa yang patut kamu banggakan dari agamamu jika sholat saja kamu remehkan gitu ya. Sedangkan yang pertama kali ditanya kepadamu nanti di hari kiamat adalah tentang sholat. Sebagaimana Rasulullah bersabda ya, bahwa awwaluma yuhasabu, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Insoluhat, ketika sholatnya baik maka beruntung dan selamat, najaha gitu ya. Tapi ketika sholatnya rusak maka akan khoba ya, khosiro, dia akan merugi dan kecewa. Nah ini ya bahwa hukumannya. Nah orang yang ini juga ya, ada hukuman orang yang meninggalkan sholat jamaah padahal dia mampu gitu ya. Nah nanti di sini di surah Al-Qalam ya 42-43 bahwa pada hari kiamat mereka akan diliputi penyesalan. Padahal di dunia mereka diseru untuk bersujud ya. Nah maksudnya diseru untuk mengerjakan sholat wajib dengan azan iqomah gitu ya. Dulu mereka mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi mereka tidak menyambutnya padahal mereka dalam keadaan sehat-sehat saja gitu ya. Nah, demi Allah ayat ini tidak diturunkan mengenai orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Nah ini ya bahwa di surah Al-Qalam ayat 42-43 ya. Nah kemudian ancamannya juga seperti apa yang lebih dahsyat dan lebih keras daripada ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah padahal ia mampu menghadiri. Bahwa dalam kitab Sahihain ya, Rasulullah bersabda, sungguh aku berniat untuk menyuruh seorang yang menggunakan azan sehingga sholat didirikan, kemudian aku suruh mereka mengimami manusia. Kemudian aku bersama orang-orang yang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak hadir sholat berjamaah, kemudian aku bakar rumah mereka. Jadi saking gitu ya, saking pentingnya sholat berjamaah sampai Rasulullah mengancam membakar rumah mereka ya, karena meninggalkan sholat berjamaah gitu ya. Nah, kemudian banyak lagi ya di sini, tetapi udah jam 6.33 ya. Mungkin intinya seperti itu sajalah ya untuk tazkirah kita hari ini. Mudah-mudahan kita lebih lagi menjaga sholat kita. Sholat di awal waktu, jangan sampai menyia-nyiakan ya, sampai mepet-mepet waktu sholat gitu ya, karena Allah tidak akan menerima sholat yang semacam itu. Kita mohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan sholat dan juga keturunan anak cucu kami. Hanya itu saja tazkirah kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Lia ditutup. Tadi Bunda itu Bunda siapa? Bunda Sri Perjalanan ya. Ya. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajat Benti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu kajian Amin. subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu